Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan yang menjadi penolong kita selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 14 tertulis, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia hukum ada sebuah konsep yang disebut dengan power of attorney atau surat kuasa. Secara statistik di dalam dunia korporat, dalam dunia usaha, ada ribuan transaksi bernilai miliaran dolar yang disahkan setiap harinya, bukan oleh pemilik perusahaan secara langsung, tapi melalui perwakilan yang memegang surat kuasa. Di antara kita mungkin pernah memakai fasilitas ini. Kita memberikan kuasa kepada seseorang, atau kita menjadi orang yang memegang kuasa. Kita diberi kuasa. Lewat surat kuasa kita melakukan sesuatu, membuat keputusan, mengambil sebuah barang, dan sebagainya. Kekuatan dari surat itu bukan terletak pada kertasnya atau pada orang yang membawanya, tapi pada identitas dan kekuasaan dari sang pemberi kuasa. Tapi dalam surat kuasa itu, saudara, ada nama kita di dalamnya kalau kita sebagai yang diberi kuasa, dan sang pemberi kuasa tercatat namanya. Tanpa adanya hubungan yang legal, hubungan yang sah dari sang pemberi kuasa dan penerima kuasa, maka penerima kuasa tidak bisa melakukan apa-apa. Demikianlah dalam kehidupan rohani kita. Nama Tuhan Yesus menjadi nama yang berkuasa dalam kehidupan kita, yang hidup dalam iman kepadanya. Kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk memakai namanya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan kemenangan. Nama Tuhan Yesus memberikan jaminan buat setiap kita untuk melangkah dengan pasti dalam kehidupan ini. Kita perhatikan Yohanes 14 ayat 14. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Nama Tuhan Yesus menjadi jaminan dalam doa-doa kita. Tapi di sini, saudara, bukan sekedar kita meminta segala sesuatu dalam namanya, dan kemudian Tuhan menjadi pemuas dari keinginan kita. Tidak demikian. Ada hubungan antara kita dengan Tuhan secara pribadi. Hubungan yang erat, persekutuan yang pribadi dengan Tuhan. Dan dengan demikian kita mengerti apa kehendak Tuhan bagi kita. Dan kita diubahkan. Keinginan-keinginan kita yang berdosa diubahkan menjadi keinginan-keinginan yang kudus di hadapannya. Sehingga ketika kita meminta kepadanya, itu adalah keinginan yang berkenan. Dan ketika kita minta dalam namanya, maka Tuhan Yesus akan mengerjakannya bagi kita. Nama mewakili seluruh pribadi, karakter, dan kuasa dari seseorang. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus berarti kita menghadirkan kuasanya dalam hidup kita, dalam situasi atau keadaan yang kita hadapi. Tuhan Yesus di sini memberikan kepada kita izin untuk menggunakan namanya. Dan itu berarti bahwa Tuhan memberikan kita hak secara legal, secara resmi, sebagai anak-anaknya untuk memakai namanya dalam menghadapi berbagai situasi dan keadaan di hidup kita. Kita bisa memakai nama Tuhan Yesus sehingga kuasanya termanifestasi dalam kehidupan kita. Tahun ini, saudara, tahun 2026 ini, mari kita berjalan dalam otoritas nama Tuhan Yesus. Ada orang yang senang membawa nama-nama orang tertentu, membawa nama seorang jenderal, membawa nama presiden, dan bahkan menipu orang lain dengan membawa-bawa nama jenderal atau presiden atau pejabat-pejabat tertentu. Mereka memakai otoritas dengan memakai nama orang lain. Kita tidak demikian, saudara.
Tidak perlu kita memakai nama pejabat, tidak perlu kita mendompleng nama jenderal, karena kita punya Tuhan Yesus Kristus, pencipta segalanya yang berdaulat atas semesta, dan Dia memberikan kepada kita hak, akses untuk memakai namanya, sehingga kita dapat melangkah, berjalan di sepanjang tahun ini dengan kuasa dan otoritas nama Tuhan Yesus. Nama yang memberikan kemenangan atas sakit penyakit, nama yang memberikan kita kemenangan atas segala persoalan masalah, nama yang memberikan kita kemenangan atas segala dosa dan kuasa iblis, nama yang memberikan kita kemenangan dalam segala situasi. Sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan, mari melangkah, berjalan di sepanjang tahun ini dengan kuasa otoritas nama Tuhan Yesus. Pakai nama Tuhan Yesus, andalkan namanya dalam segala peristiwa, kejadian, keadaan di dalam kehidupan kita. Tinggallah di dalam Tuhan Yesus, supaya kita sungguh-sungguh layak untuk memakai namanya dan berjalan di dalam kuasa serta otoritas nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau adalah Tuhan kami, Allah kami, Bapa kami yang baik, yang memberikan kami kasih dan kemurahan. Bahkan Engkau memberikan kami hak, akses untuk memakai nama-Mu dalam doa-doa kami, dalam berbagai situasi yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami tidak berjalan sendirian, kami berjalan dengan Engkau Tuhan Yesus, dan kami berjalan dalam otoritas kuasa nama-Mu yang ajaib, yang membawa mujizat, terobosan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar dan kami mengerti pada saat ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada keselamatan, dalam nama-Mu ada pengampunan, dalam nama-Mu ada kesembuhan, dalam nama-Mu ada pemulihan. Kami mau pakai nama-Mu Tuhan untuk melangkah dari kemenangan kepada kemenangan di sepanjang tahun baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dalam segala tugas aktivitas saudara, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.